Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya akan semakin seru, semakin menegangkan, dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Satu Cinta Dua Hati untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang, sepertinya rahasia tentang masa lalu Fahri dengan Salwa akan segera terbongkar ya kawan-kawan. Hal itu terlihat sangat jelas dari ciri-ciri episode sebelumnya, di mana Salwa dan juga Fahri sama-sama bersinggungan dengan masa lalu mereka. Nah, kira-kira seperti apa kronologi terbongkarnya rahasia Salwa dan juga Fahri di masa lalu? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa selama ini Tania memang sudah mulai curiga ya kawan-kawan dengan masa lalu dari Fahri. Ya, Tania sekarang sudah mulai mencari informasi mengenai masa lalu Fahri. Dan di episode sebelumnya, Tania telah berhasil untuk menemukan bukti-bukti dari masa lalu Fahri, termasuk foto Fahri dengan anaknya dan juga foto Fahri dengan kedua orang tuanya. Meski pada saat itu Fahri mencoba untuk menenangkan Tania dan membuat Tania tidak mengulik-ulik informasi tentang masa lalu Fahri, karena Fahri takut apabila Tania sampai mengetahui bahwa Naila adalah anak kandung Fahri, maka Naila akan dalam bahaya. Namun meskipun begitu, Tania masih saja memiliki niatan untuk mengungkap semua masa lalu Fahri. Hal itu terlihat dengan jelas bagaimana Tania berkata dalam hatinya bahwa dirinya akan mencari di manakah keberadaan anak Fahri, dan bahkan Tania ingin menyingkirkannya agar Fahri selalu ingat dengan Iqbal, karena Tania ingin anak yang diingat oleh Fahri hanyalah Iqbal. Ya, tentunya ini sangat egois ya kawan-kawan, karena biar bagaimanapun Iqbal bukanlah anak kandung dari Fahri. Namun Tania justru malah ingin melenyapkan anak kandung Fahri agar Fahri tidak hidup dalam masa lalu. Namun sepertinya memang rahasia ini akan segera terbongkar ya kawan-kawan, karena memang banyak sekali tanda-tandanya bahwa semua ini akan segera terbongkar. Seperti yang kita ketahui bahwa di episode sebelumnya, ketika Salwa sedang berdua bersama dengan Binnur membahas tentang permasalahan Salwa, Binnur menceritakan tentang Fahri kepada Salwa, namun Salwa mengatakan kepada Binnur bahwa dirinya sudah tidak ingin membahas tentang masa lalu, karena yang terpenting bagi Salwa saat ini, Salwa harus menjalankan kewajiban sebagai seorang istri untuk Ridho. Lagi pula, Ridho juga sudah berbuat banyak sekali pengorbanan dan juga kebaikan untuk Salwa. Sampai dengan saat ini, Salwa akhirnya terbebas dari tuntutan ataupun tuduhan pembunuhan terhadap Gary. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Perkataan Salwa ini membuat Ridho menjadi ragu ya kawan-kawan, dimana
Ridho meragukan cinta Salwa kepada dirinya. Meski Salwa telah mengizinkan Ridho untuk menjalankan tugasnya sebagai suami, serta Salwa juga akhirnya menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Namun Ridho masih merasa bahwa Salwa melakukan itu semua karena Salwa terpaksa dan Salwa hanya ingin menjalankan kewajibannya sebagai istri. Namun perang batin Ridho ini tentunya akhirnya dimenangkan oleh pikiran positif Ridho ya kawan-kawan, dimana ketika Salwa sangat perhatian kepada Ridho akhirnya sadar bahwa memang Salwa tidak pernah mengungkapkan perasaannya. Namun sikap dan juga perlakuan serta perhatian Salwa kepada Ridho itu menunjukkan bahwa Salwa mencintai Ridho. Ya, seharusnya memang Ridho tidak mempermasalahkan tentang masa lalu dari Salwa ya kawan-kawan, karena biar bagaimanapun Salwa kini benar-benar sudah move on dan sudah melupakan masa lalunya. Ya, masa lalu Salwa dengan Fahri mungkin terlalu kelam dan juga pahit ya kawan-kawan, sehingga Salwa ingin secepatnya melupakan masa lalu itu. Jadi menurut Mimin, kemungkinan besar jika nanti Tania berhasil untuk membongkar rahasia tentang masa lalu Fahri dan juga Salwa, hal ini justru malah akan merugikan Tania sendiri ya kawan-kawan, dimana nantinya ketika Ridho mengetahui hal ini, Ridho sudah siap ya kawan-kawan, karena Ridho sudah mencintai Salwa dalam kehidupannya saat ini, dan Ridho tidak perlu tahu dan tidak mau tahu siapakah laki-laki di kehidupan Salwa sebelumnya. Menurut Mimin, jika semua rahasia ini terbongkar, malah justru Tania akan rugi, karena Fahri akan semakin dekat dengan Arsya dan juga dengan Naila ya kawan-kawan, karena biar bagaimanapun Fahri adalah ayah kandung mereka. Mimin yakin bahwa Ridho pasti akan legowo ya kawan-kawan. Ridho akan menerima kenyataan ini dengan baik, dan Ridho cukup dewasa untuk menentukan sikap, di mana Ridho benar-benar melihat dari wajah Fahri yang penuh penyesalan. Apalagi jika nantinya Ridho tahu bahwa alasan Fahri meninggalkan Naila, Salwa dan juga Arsya itu karena dijebak oleh Tania ya kawan-kawan. Ya, mungkin Ridho akan membiarkan Naila dan juga Arsya dekat dengan Fahri, seperti layaknya seorang ayah dan juga anak. Ya, mungkin itu adalah keuntungan sendiri ya kawan-kawan bagi Fahri jika nantinya semua masa lalu Fahri akhirnya terungkap. Namun Fahri juga harus lebih waspada dan juga hati-hati, karena Tania pasti akan melakukan berbagai macam cara untuk menyingkirkan Naila dan juga Arsya ya kawan-kawan, karena biar bagaimanapun Tania hanya ingin Fahri menjadi miliknya, dan juga Fahri hanya menjadi ayah dari Iqbal. Wah, makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, memang sudah waktunya semua rahasia ini terbongkar ya kawan-kawan, karena biar bagaimanapun Ridho sudah menerima Salwa dengan segala macam tentang kehidupan di masa lalunya. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka.